Mungkin nggak sih 1 miliar per bulan? Kalau based on-nya belief doang, ya gue percaya bisa 1.000 TL per bulan. Sekarang income kita berapa? 5 juta, 6 juta. Ya udah jangan mikir ke 1 miliar per bulan dulu. Karena kalau kita langsung fokus di how to-nya, kita kayak jalan, kayak kita bikin plan tanpa arah. Aku percaya, tapi you nggak ngelakuin apapun. Itu namanya halusinasi, bos. Itu yang gue bilang. Sebelum believe, menurut gue lu ngaca dulu. Ya oke, kita balik lagi nih ya. Grind Theory. Oke, kita mau bahas ini ya, Fermi Paradox tentang kemunculan alien setahun. Wow, kayak film yang lagi keluar ini. Enggak teh, karena Apa? kita tuh berdebat sampai sekarang, masyarakat manusia tuh masih berdebat kan. Oke. Ini kan Fermi Paradox. Alien kita tuh nggak mungkin seluas ini tidak ada Makhluk lain. kan? Iya. Base-nya kan sekarang ada apa tidaknya sekarang hanya lewat film atau believe or not. Betul. Iya betul. Lu percaya aliens nggak? Gak percaya. Nggak usah mikir, ya mah cepet aja. Nggak percaya. Lu Nggak percaya percaya. aliens nggak? Nggak. Gue percaya. Lu? Enggak. Lu? Nggak percaya. Percaya? Percaya? Karena ya kita percaya yang lain nggak gitu. Iya. Ya. Oke. Nah sekarang kita rubah nih. Kita Bukan rubah. alien nih. Bukan aliens. Kan banyak lah orang yang mengatakan bahwa kita tuh kadang-kadang ingin mencapai sesuatu itu dihalangi oleh berbagai macam faktor. Oke. Soalnya teman, keluarga, bahkan omongan orang, gitu. Bahkan orang kayak gini gitu kan. Mau Realistis membunuh mimpi maksudnya. Iya, realistis membunuh mimpi kan. Padahal mimpi gua tuh 1 bulan 1 miliar. Gitu kan. Nah, kalau kita percaya, kalau kita percaya, believe, ya pasti believe, percaya pasti ya, ditambah dengan kerja dan sebagainya ya, bukan cuma percaya doang gitu. Mungkin nggak sih 1 miliar per bulan? Itu pertanyaan gua. Believe. Ya, itu pertanyaan gua. Kita belum bicara bisnisnya apa nih? Ya. Ya, kita bicaranya baru konteks itunya doang nih. Mungkin nggak sih 1 miliar per bulan tuh based on kalau kita believe, kalau kita bisa gitu, dapat 1 M per bulan. Lu udah Percaya. percaya? Percaya. Oke. Aliens nggak percaya lu 1 miliar. Boleh percaya. Ampun. Daripada 1 miliar per bulan nih. Gimana? Kalau cuman percaya doang, ya nggak bisa lah. Mana actionnya? No iya, tapi mungkin nggak gitu loh. Ya. Mungkin possible gak? Ya possible aja. Possible aja. Lu teh Mungkin lah. mungkin lu. Mungkin. Lu? Enggak. Enggak. Langsung dapat. Gimana enggak ini? Why not? Believe doang. Kenapa nggak dulu deh? Gue duluan nih. Ini belum ke topik loh ini ya. Iya. Belum ke topik. Iya. Iya, gue gak akan percaya sesuatu sampai gue lihat dan gue rasakan sendiri aja. Kayak gitu sebenarnya. Dan anything yang based on belief, menurut gue belief itu strata paling bawah dalam lu mencapai suatu, lu pengen nyapai sesuatu, belief itu strata paling bawah lah menurut gue. Gitu. Jadi menurut gue not possible. Oke, karena itu menarik tuh, karena stratanya paling bawah ya. Iya. Ya, believe dulu ya. Stratanya. Gua yakin gua lomba lari menang, Nah. lari maraton menang, meninggal kena jantung gitu Nah, kan. iya. Ya kan? Basically ya kalau modal mindset nggak ada action ya nggak bakal terjadi juga gitu Iya, ya. makanya stratanya paling bawah. Iya. Bawah. Paling bawah. Kemarin gua ngobrol berdua sama dia, Ya. Apa? ya kan. Jadi perubahannya, pertanyaannya jadi bukan itu. Gitu. Kalau realistisnya membunuh rasa percaya, kalau base-nya rasa percaya, kenapa 1 miliar ya? Iya, itu gue agree tuh. Kemarin kita ngobrol. Iya kan? Kalau based on-nya belief doang, ya gue percaya bisa 1.000 TL per bulan. Ngapain udah modal belief aja masih terbatas. Iya, Iya dong. batasan tuh realita ya. Batasan tuh realita, tapi kalau bilang realitanya mau kita take out, ya gue mau bulan depan jadi Elon Musk juga bisa lah. Lu gak percaya sama gue? Iya, bener. Tapi jadi tidak realistis kan. Nah, kayaknya realistis dengan belief tadi kayaknya tidak bisa disambungkan gak sih? Oh iya. Nggak ada korelasinya maksud gue gitu. Loh, kalau misalnya kita lomba lari nih, kan biasa kita lomba apa deh? Yuk, yakin, bisa, yakin, gitu kan?
Iya. Tapi kan lu udah latihan atau belum? Lu iya, tapi yakin tuh apa? Bisa menang nggak? Enggak sih. Oke Om, aku Yakin nambahin. doang ya? Ya, aku sih yakin. Karena Yakin bisa gitu. yakin bisa. Kalau orang yakin. Kalau orang yakin, Kalau gitu kenapa nggak 1000 T? boleh juga. Yakin 1000 T sebulan dapat? Tergantung, karena belief orang beda-beda Om. Nah itu Nah tergantung. itu. Tapi gini. Konteksnya bicara bisa atau enggak menggunakan belief, I think bisa. Oke. Itu ya. Kita nggak bicara mengenai angkanya ya. Kenapa? Karena belief itu menghasilkan motivasi. Oke? Banyak orang-orang yang dianggap bahwa lu nggak mungkin bisa jual air. Contohnya kan ada orang-orang yang kaya raya sekali karena menjual air mineral. Tapi waktu itu dibilang gila kan? Nggak mungkin bro. Tapi sekarang bagaimana? Si pesawat terbang sama awalnya juga disepelekan. Tapi berawal dari belief, akhirnya terjadi. Nah ini gue punya pemikiran nih yang agak berbeda tentang Nah, ini. gue juga. Oke, gue masuk dulu ya. Boleh. Menurut gua, ketika orang bilang misalnya tadi ya, mau bangun pesawat itu tidak mungkin dan mayoritas orang kan menganggap itu tidak mungkin tapi mungkin. Buat mayoritas orang yang menganggap tidak mungkin ya memang tidak mungkin. Tapi buat orang yang bangun pesawat, dia udah pasti pikir itu mungkin. Kalau nggak gimana mulai bangunnya? Nah, Pasti ada background, ada teman ngobrol, ada apapun lah di sekitar dia Ada akses. yang membuat dia punya inspirasi bahwa kalau ini kita pasang sama ini kita bakar, ini kita giniin, bisa nih terbang. Exactly. Yang tidak diketahui oleh sebagian orang, makanya orang itu yang nggak tahu akan ngomong gak mungkin. Jadi kalau menurut gua depends. belief tiap orang tergantung realita hidupnya masing-masing. Benar. Sebenarnya mereka bukan cuman belief, tapi mereka dengan mata mereka sendiri udah tahu that is actually capable, achievable untuk dapetin itu. Ya. Dan kan lu bilang kan belief melahirkan motivasi kan ya. Iya. Menurut gua motivasi bullshit. Menurut gua Kenapa? gak ada gunanya. Nih, sekarang gua tanya simple question. Berapa banyak orang yang kaya gara-gara motivasi? Oh banyak. Banyak. Yang ngasih motivasi. Nah, betul kan? Bergerak bareng. Kalau itu produk jualannya. Tapi kalau misalnya gara-gara termotivasi terus jadi kaya, question mark menurut gua. Tapi kan jadi semangat buat cari duitnya. Semangat sebulan habis itu hilang. Iya, Tapi- kebanyakan gitu. Karena udah menelan realita. Oke. Bukankah motivasi itu akhirnya sebuah driven yang membuat kita untuk terus maju di saat orang lain menyepelekan? Saya jawab ya. Nah, Motivasi itu sebenarnya cuma bahan bakar. Bahan bakar tuh habis, bos. Bahan bakar tuh habis. Gini deh, motivasi ke gym itu awalnya motivasi. Ngeliat badan orang bagus, gue termotivasi. Nah, gym itu paling rame adalah bulan Januari. betul. Resolusi. Resolusi nomor 3 tuh. Nomor 2. Badan bagus tuh nomor 2. 1 tuh pasangan, 2 badan bagus, 3 itu sukses. Malah sukses itu di bawah badan bagus. Iya. Wow. Setelah bulan Maret, April, udah tuh. Member udah sepi gymnya. Nah disitulah gym nyari duit. Karena Anda beres tahun. Oh. Jadi kalau ditanyanya gua, motivasi itu penting nggak penting? Untuk bahan bakar. Tapi at the end of the day, dedication yang akhirnya menentukan. Bukan motivasi lagi. Oh ya. Bukan motivasi, udah bener-bener harus dedikasi. Lu dimotivasi orang, pulang, termotivasi, besok lupa. Harus ada motivasi lagi, harus ada motivasi lagi. Tapi dedikasi, artinya lu suka nggak suka, lu harus ngelakuin. Yes. Itu. Nah, cuman gua kalau ini kan pembahasan begini, ya udahlah ya kita tahu lah ya motivasi, dedikasi dan sebagainya. Cuman gue menariknya begini menurut gue. Kalau tadi dari perdebatan tadi, kayaknya kalau nanyanya gue nih dibalik ke gue, ada yang salah di situ. Gimana tuh? Yang salah adalah gini, belief menghalangi, realistis menghalangi belief, gitu ya. Jadi kalau saya believe saya dapat 1 miliar per bulan, harusnya saya bisa, gitu kan? Jualan air aja bisa, gitu kan? Tapi begini Pak, tidak ada kata sebulannya Pak. Ya. Yang jualan air sukses itu nggak pernah mengatakan saya akan jual air putih sukses sebulan. Oke. Oke. Jadi dia melebarkan
realitanya. Betul. Gue bisa sukses nih jualan air putih. Oh, Betul. jadi Tapi nggak sebulan. Tapi nggak sebulan ya. Iya. Ya, untung-untung kalau sebulan gitu Iya. kan. Tapi kalau gue bisa semiliar sebulan, lu kalau nggak semiliar sebulan gagal dong berarti. Iya benar juga sih. jadi ada sisi realistisnya juga sebenarnya. Realistisnya juga, iya. Bisa dibilang nggak sih Om, kalau seandainya belief itu tercipta dari realitas yang sebetulnya kita udah tahu dan kita udah bisa gitu maksudnya, dan kita tahu kita capable, makanya kita punya belief itu. Kayak tadi misalkan contoh story yang buat pesawat, Iya. maksudnya bukan orang entah berantah dari mana yang tidak punya background dalam pembuatan mesin atau pembuatan alat untuk menerbangkan pesawat gitu loh. Iya. Karena kan yang gua tahu adalah itu Wright bersaudara kan. Iya. Dan basicnya mereka itu punya bengkel. Hmm. Artinya kalau seandainya dia bukan memang orang yang tertarik sama mesin, tidak akan mungkin itu bisa tercipta dari situ gitu. Oke, aku mau tambahin kalau gitu. Ada seseorang namanya Roger Bannister. Pada zaman itu 1953 ada profesor, ilmuwan, para ahli buat sebuah petisi bahwa manusia nggak bakal bisa berlari sejauh 1 mil di bawah waktu 4 menit. Belum pernah ada. Oke. Tapi karena Roger ini percaya, akhirnya dia adalah satu-satunya orang yang membuktikan bahwa manusia itu bisa banget untuk berlari sejauh 1 mil. Ya setelah itu banyak kan. Setelah itu banyak. Setelah itu jadi banyak. Tapi kan kita mulainya dari si Roger ini yang awalnya belum pernah lihat sesuatu. Iya, tapi Roger ini backgroundnya tuh kayak gimana? Atlet kah? Oke, awalnya bukan. Awalnya bukan, tapi akhirnya dia Berlatih. mencoba berlatih lama, emang latihan lama. Latihan cukup lama, kenapa? Karena dia emang pengen mematahkan statement itu. Dimana emang orang-orang awalnya belum pernah ada yang cetak rekor itu. Betul. Ini kemana nih larinya nih? Believe dulu. Oh, believe dulu. Jadi dia percaya dulu baru bisa, lalu dia mematahkan teori orang lain kalau tidak bisa. Gitu. Iya. Oke. Gua setuju karena Roger Bannister tuh setelah itu akhirnya orang-orang Jadi banyak bisa. jadi Jadi pada bisa. bisa. Sebenarnya yang dilakukan oleh Roger Bannister adalah menaikkan standarnya kan. Baru gue mau bilang. Iya. Standarnya jadi Iya. jadi ada di Sesuatu sana. udah existing dulu sebenarnya gitu. Ya, jadi standarnya naik nih. Tapi kan Roger tidak mengatakan dalam waktu sebulan bisa Gue lari. bisa. Iya. Gitu. Jadi sama, gue setuju dengan lu. Sama, kalau beliefnya gue percaya. Gue bisa dapat 10 triliun kayaknya. Amin. Bisa Om Ded mah. Bisa. Jangan ngasih waktu ya. Iya. Kalau besok agak susah ya. Kalau besok agak susah nih gitu nih. Kalau bulan depan juga agak susah nih kayaknya nih begini nih. Balik lagi begitu kan. Iya benar. Tapi kalau gitu sebenarnya berkorelasi dong ya. Maksudnya gini, kita punya belief. Realita kan hantem dong. Ini pasti. Ketika realita hantem kan kita mikir how to-nya. Dan mungkin kita mikir siapa yang bisa. Buat gua mungkin waktu itu 1 miliar per bulan nggak bisa, have no idea. Tapi ada yang bisa nggak? Ada. Berarti gua kan harus mengenal orang-orang seperti itu. Melihat gameplaynya mereka. Sehingga yang buat gua tadinya mustahil, karena pengetahuan gua, network gua bertambah, melihat orang yang pernah mencapai itu, realita gua melebar dan belief gua berubah. Gitu. Karena dulu gua orang yang berpikir kayak 1 miliar mana mungkin sih? 100 juta aja dulu per bulan gue pikir kayak nggak mungkin. Karena apa? Lingkungan gue segitu, gue mainnya segitu, kenal orang gak ada yang ngasilin segitu, terkunci gitu. Tapi seiring, oh orang ternyata gameplay 1 miliar tuh dari sini bisa ya. Oh ya kalau lu dari sini doang ya nggak mungkin bisa jadinya. Tapi kalau lu nyebrang ke sini bisa. Mungkin kalau ngomong 10 miliar per bulan, oh kalau dari yang di sini nggak bisa, tapi kalau lu mainnya ke sana jadi bisa. Itu kan belief dan realita yang apa ya terkoneksi dan terus mengupgrade diri lu sebetulnya. Iya. Itu. Aku suka tuh yang Koteo sharing. Berarti soal 1 miliar per bulan itu realistis atau enggak, achievable atau enggak, tergantung dari apa rencana dia untuk mendapatkan 1 miliar per bulan tersebut. Apakah dia mau pakai network dia, mau pakai strategi apa, mau jualan apa, itu tergantung semua. Dan kalau misalnya dia udah pernah lihat teman-temannya atau mungkin networknya, dia mungkin bisa comot-comot, habis itu merencanakan, oh oke, stepping stone-nya segini, biar nanti aku bisa mencapai penghasilan 1 M per bulan, misalnya seperti contoh mentor saya atau siapa gitu. Itu kan. Dan untuk dapetin itu semua butuh waktu kan. Iya, Betul. Iya. When we take time out of the equation, banyak hal yang kelihatannya ambis ternyata jadi lebih realistis. Iya. Pernah dengar cerita ini nggak? Jadi ada orang tuh, dia tuh yang sangat percaya pada Tuhan dan agamanya gitu. Kita nggak usah sebut agamanya apa lah ya. Dia percaya bahwa dia tuh orang yang baik sekali gitu. Terus dia
berdoalah pada Tuhan gitu. Dia bilang, ya Tuhan, saya seumur hidup tuh udah berbakti, berbuat baik, nolong orang dan sebagainya. Ini ada nih orang-orang nih yang tiba-tiba menang undian 10 miliar. Iya. Ya kan? Pada orang-orang itu nggak lebih baik dibandingkan saya. Gitu. Nah, saya minta Tuhan, tolonglah berikan saya menang undian 10 miliar. Gitu. Ya, doa tiap hari. Gitu. Tungguin sebulan nggak dapet ya. Doa lagi, tambah kusuk lagi, nggak dapet lagi. Bulan ketiga doa lagi, nggak dapet lagi. Sampai setahun dia berdoa, nggak dapet lagi tuh. Marahlah dia. Dia ngadep ke atas, dia bilang, Tuhan, Anda kurang ajar. Saya yang udah berbuat baik begini nggak Anda kasih. Orang-orang itu Anda kasih. Saya udah berdoa tiap hari nggak Anda kasih. Kurang ajar Anda Tuhan. Marah Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Goblok, beli dulu undiannya. Belum beli undian. Iya, karena dia nggak dapet, nggak ada actionable step-nya gitu. Itu kan. Kalau based on belief doang kan, dia bahkan Itu bahayanya menurut gue ya. Sekarang banyak orang jualan belief itu, tapi purely jualan beliefnya tanpa kasih tahu, ya. gue suka nih. Step by stepnya. Step by step. Ya. Ini setidaknya di industri gue banyak banget yang ngelakuin ini. Dan mereka nyayur luar biasa banyak lah, dari dapet duit luar biasa banyak. Dapetin cara cepat 100 juta setiap bulan dengan jualan. Ya, nanti begitu dapat dikasih motivasi. Semuanya tuh tergantung apa yang ada di dalam kepala Anda. Mindset. Lu mau rajin atau enggak, itu tergantung lu. Bangun pagi setiap hari langsung rekam, tapi nggak dijelasin realitanya seperti apa. Lu bisa jualan nggak? Produk yang lu pilih, ada yang mau beli atau enggak? Kondisi makro orang konsumsi lagi kayak gimana? Nggak ada yang dijelasin. Detailnya banyak nih ya. Detailnya banyak banget. Variabelnya terlalu banyak. Variabelnya banyak. Iya. Tapi sedihnya jualan kayak gini yang paling laris. Karena buat orang yang paling nempel, oh yang penting gue feel good. Karena gue punya belief, gue bisa sampai di situ. Dan buat orang yang lagi struggling, lagi susah, seperti gue. Gue dulu saat gue BU, dikasih tahu sama orang, lu ikutin gue nggak usah pusing, bayar gue 50 juta, lu kasih 100 juta, gue kasih lu 100 juta dalam 1 bulan. Buat gue itu penyelamat gue. Gue punya belief bahwa gue bisa dapat 100 juta. Padahal jelasin nggak step by step-nya? Oh enggak. Ya. Ini kan quotes, if I can dream it, I can achieve it, gitu misalnya kan. Iya kan, benar Ada kan? quotes yang gitu ya. Ya kan, ada quotes seperti itu kan. Tapi gue balik lagi ke tadi, dari lu mengatakan Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang. Iya. Idenya kan dia tidak ngomong ke orang-orang bagaimana pesawat itu terbang ya. Idenya kan dia mengatakan manusia bisa terbang. Bisa terbang. Iya. Itu kan sama aja kayak if I can dream it, I can achieve it. Gue bisa napas di air kayak ikan. Cannot lah. Enggak, sampai silakan. Iya. Gimana gimana caranya? Tapi menciptakan alat Iya. Iya, betul. untuk di bawah air dan dia bisa hidup bernapas, bisa nih. Bisa nih. Berarti kan kalau kita tarik kesimpulannya berarti ya sebenarnya bisa kalau balik lagi kata Theo, kalau tahu caranya, ada base-nya, ada apanya. Dan hidup itu paradoks karena orang yang tadi lu cerita pernah doa kayak gitu, gue pernah doa kayak gitu. Ini gue ceritain dia tapi. Serius lu bro. Ya, gue pernah doa kayak gitu di saat maksudnya gue lihat temen gue pada nyantai-nyantai tapi dikasih duit sama orang tuanya langsung banyak. Sedangkan gue ngerasa gue kerja Senin sampai Minggu kayak orang setengah mampus gitu ya. Malah ngasih. Pulang malah ngasih. Gue ngerasa Tuhan ini kan gue capek banget ya segala macem. Tapi kalau gue liatnya sekarang, kalau Tuhan nggak kasih gue pembentukan yang itu, nggak ada gue yang sekarang, itu buku gue mungkin nggak ada isinya. Betul. Podcast sama lu gue nggak bisa ngomong. Betul. Seperti podcast kita kemarin. Jadi di mata gue saat itu adalah yang gue minta itu sebenarnya dikasih tuh. Itu how to-nya tuh. Lu lewatin dulu tuh how to-nya. Sampai sekarang gue bisa share ini ke orang. Tapi kan pada saat itu di belief gue nggak ada tuh kayak gitu. Oke. Jadi kacamata gue tuh waktu itu kan sempit ya. Gue cuma lihat hasilnya. Iya, enak nih orang nih. Iya, Tuhan nih orang kok enak ya. Nggak ngapa-ngapain dikasih duit. Gue kok udah setengah mati cari duit harus ngasih. Tapi ternyata itulah how to-nya untuk naikin standar hidup gue gitu. Ya, tapi lu harus lihat sisi lainnya. Apa? Ya anak-anak itu yang, wah enak nih. Dikasih orang tuanya duit, kasih orang tuanya. Orang tuanya nggak enak, Pak.
Apalagi udah umur 40 gitu. Tapi gue mau nanya, misalnya dari statementnya lu tadi kita juga udah ngobrol. Iya. Kalau seandainya kita coba ngomong tentang belief tadi ya, kalau kita misalkan pengen sukses dalam hidup, so mana yang harus kita perbaiki dulu? Apakah dengan memperbaiki, belief kalau orang lain bisa, saya pasti bisa gitu. Oh, gue bisa, berarti mindset gue yang salah nih kalau misalnya ini nggak bisa. Atau kita udah nggak peduli tentang beliefnya, tapi step by stepnya ini, how to-nya tadi, yang kita perlebar terus, kita perbaikin terus, kita cari terus. Nah itu yang mana yang harus kita perbaiki dulu gitu? Kalau menurut aku ya, mindsetnya dulu. Karena kalau kita langsung fokus di how to-nya, kita kayak jalan, kayak kita bikin plan tanpa arah. Karena mindsetnya itu kayak kita mau menuju kemana nih. Baru kita bisa breakdown, jangan dari jangka panjang, jadi action step yang kecil-kecil. Dan di situ kita baru bisa belajar kapasitas kita perlu di-grow di sebelah mana, baru kita bisa mencapai tujuan yang kita mau. Biar nanti saat kita dapat kesempatan atau kita hoki, yang orang suka bilang, wah dia mah hoki, itu pasti kesempatan bertemu kesiapan yang kita prepare karena kita udah tahu arahnya mau kemana. Kalau menurut aku gitu. Tapi kalau perbaikin beliefnya doang, jadi halu takutnya. Kalau kita bicara kalau orang lain bisa, kita pasti bisa sih enggak ya. Iya. Nah itu yang gue maksud adalah banyak orang sekarang di dunia ini nih, atau di Indonesia lah kita bisa bilang, kenapa yang jualan kelas dan jualan mimpi laku banget? Karena memperbaiki beliefnya dulu Pak, kan. mungkin begini Pak, mungkin kalau kita bicaranya belief itu kan anomali ya. Maksudnya anomali gimana? Maksudnya anomali itu begini, tidak punya batasan. Oh Betul. iya, betul. Maka targetnya pun harusnya tidak punya batasan. Betul. Nah itu. Tapi tidak punya batasannya dalam hal kita harus ngelebarin harusnya, bukan seperti tadi. Jadi begini, kalau lu percaya lu bisa sukses, itu masuk akal. Betul. Karena nggak punya target nih sukses nih. Betul. Nggak ada angkanya, nggak ada Nggak ada waktunya. angkanya, Iya. ya kan? Iya. Ini kan ada apa teori WOOP, ya kan? Wish, outcome, terus obstacle, plan. Jadi punya wish dulu nih, gua bisa sukses nih, ya kan? Nah baru tuh, obstacle-nya keluar, ininya keluar, baru kita ngeplan seperti apa. Tapi kalau lu udah ngasih target dari awal, kalau lu percaya, lu bisa 100 juta. Nggak bisa, Cok. Iya, gue malah setuju ya. Maksud gue, kalau lu fokus sama realita versi lu ya, Iya. keterbatasan lu tahu, strength-nya lu tahu, koneksi lu tahu, lu leverage, hasilnya malah nggak realistis. Benar. Karena semakin lu lakukan yang terbaik nih, nambah terus. Bahkan kalau tadi misalnya kita ngomong 1 miliar sebulan, ya kalau gue udah lakukan yang terbaik semua tiba-tiba dikasih 3 miliar per bulan, gue juga nggak tahu. Gua setuju nih. Kalau lu nanya gua nih, kita ini ya, kita ambil kayak sandiwaranya gitu. Iya, iya. Coba lu bilang sama gua, Om, lu kalau believe lu bisa dapetin sekian. Om. Sekiannya ini dulu ya, jangan inilah, coba. Oh, lu kalau believe lu bisa dapetin 3 miliar lah per bulan. Bisa Bisa. naikin lagi. 10 miliar per bulan. Ntar, tunggu. Bisa. 20 miliar per bulan. Nah kan lu lagi main mapping kan? Iya. Lu lagi nyari, ini kalau gue pakai ini gue tempel sini. 10 dari sini. Oh 20 dari sini. Jadi how to-nya kebayang. Jadi how-to-nya kebayang. Bayang. Itu yang gue bilang. Sebelum belief menurut gue lu ngaca dulu. Benar. Iya, bekal kita apa? Bekal kita Koneksi apa? kita siapa? Iya. Karena begitu dia bilang 20 miliar per bulan, gue tambah mikir nih. Tunggu bentar, 20 miliar per bulan itu berarti gue harus ngapain ya? Gini. Wah sulit nih. Gini. Wah tunggu, mentok di sini nih. Wah gini. Mikir. Iya. Nah banyak orang kan bisa doang, abis itu nggak mikir. Nah betul. Kalau cuman belief dan kerja keras tanpa arah ya kapan mau nyampe? Betul, maka ketika nanti Theo mengatakan, Om, lu kalau believe, kalau lu percaya pada diri sendiri, lu bisa dapat 20 miliar per bulan. Gue akan jawab, susah. Bisa, tapi jangan sebulan lah. Kebayang. Iya. Jadi intinya kalau aku pribadi kan motivasi penting bagiku pribadi, bahan bakar kan. Pasti. Om, tadi kan. Tapi ingat motivasi itu dari kata apa? Motif dan aksi. Oke. Jadi bukan berarti kayak aku percaya tapi you nggak ngelakuin apapun. Itu namanya halusinasi, Bos. Oh. Bukan motivasi. Masuk. Halusinasi. Jadi artinya ketika saya percaya bahwa saya bisa mencapai hal itu, ada aksinya. Aksinya yang terukur. Kalau Om tadi bilang 20M, Om yakin?
Enggak, saya bilang mikir. Oh mikir. 10M yakin. Sebelum yakin. Tapi kan di orang-orang belum tentu. Jadi depends sebenarnya. Betul, depends daripada apa yang kita percaya, bagaimana how to-nya, terukur apa enggak targetnya, dan sebagainya macamnya. Tapi untuk, kalau saya pribadi ya, apakah penting belief-nya kita untuk bisa mencapai sebuah tujuan? Yes of course. Karena kita nggak bakal bisa menang di luar kalau nggak menang di dalam kan. Bagaimana kita bisa yakinkan orang mengenai visinya kita, mimpinya kita. Sebuah dreams yang katakanlah impossible. Tapi kalau kita nggak yakin untuk menyuarakan hal itu, how comes? Tapi kan orang, nah kalau lu ngomong begitu, maka apa dulu nih, realitanya apa dulu, target endingnya apa dulu. Ini kan sama aja ketika kita bilang, bermimpilah setinggi-tinggi langit, supaya Jatuhnya di kalau jatuh bintang-bintang. di bintang-bintang. Jatuh di bintang kebakar, bos. Bener juga. Iya kalau bakar naik. Kan nggak gitu, bintang nggak gitu. Jatuhnya di awan. Kebakar ya, kebakar ya. Kebakar ya. Jatuh di bintang. Emang gini loh. Kayak gitu dong bintang. Dulu waktu kecil ya jadi ini gini. Oh, bentuknya gini kan. Gini kan bintang, Iya. lancipnya di atas bro. Kalau Oke, jatuhnya di awan biar empuk. tembus bro. Uap air. Wah, pure gitu kan. Jokes aside, nah mungkin kita harus narik buat penonton nih. Kesimpulannya. Jadi gimana nih mereka kalau punya harapan, misalnya mereka yang gajinya, kita tarik gaji UMR dulu deh, Ya. gaji UMR. Yang paling realistis mereka harus mikirnya seperti apa? Gitu dulu deh kita tariknya deh. Kalau menurut gue step by step, Om. Sekarang income kita berapa? Misalnya UMR 5 juta, 6 juta. Ya di Ya udah. Jabodetabek. Iya, Jabodetabek. Ya udah jangan mikir ke berapa? 1 miliar per bulan dulu. Ya boleh lu punya goal itu karena mungkin lu lihat orang lain, ada teman gue pernah dapat 1 miliar per bulan atau misalnya udah dapat penghasilan 1 miliar per bulan. Tapi jangan ke 1 miliar dulu karena gapnya terlalu tinggi. Terlalu jauh. Jadi mau ngejar aja kayak udah capek. Jadi mendingan lu 10 juta dulu sebulan. Kalau kita bikin tuh rumus, kali berapa deh? Gitu. Bisa nggak kita? Yang ideal ya? Yang ideal, iya. Ya kalau 5 juta, wah gue punya mimpi 5,5 lah kan, kekecilan. Iya. Atau misalnya kali 2 juga masih oke. Kan kayak 5 juta ke 10 juta masih oke kan. Nanti 10 juta ke 20 juta. 20 juta ke 40 sampai 100 misalnya. Jadi kan orang banyak ngomong tuh 1M pertama itu paling susah. Iya. Ya, Iya, memang susah. tergantung sih. Iya. Rafathar 3 minggu udah Oh, iya. 20M. Dia ditanya, gimana 1M pertama? Nggak pernah. Langsung 10 miliar. Nggak pernah 1M pertama, nggak akan pernah. Iya, benar. Enggak kan. Lompat Jadi banget mana jauh. nuruninnya gimana? Jangan sampai pernah. Atau kayak kemarin punya 10 miliar jadi 1 miliar. Iya, benar. 1 miliar pertama. Mungkin kalau orang OMR ya, yang gua akan bilang adalah sekarang lu pulang ke rumah, lu duduk sebentar. Lu lihat di rumah lu lihat sekitar lu kira-kira. Karena namanya peluang duit itu kan selalu tentang apa yang kita punya, atau siapa yang kita kenal, atau ada apa di sekitar kita, disilangin sama kebutuhan orang di sekitar kita. Kayak dulu gue bisa bayar kuliah dari kue lapis. Karena ada nih teman nyokap yang punya ininya. Gue kan kebayang, kalau punya satu kotak kue lapis modalnya segini, jualnya ke teman-teman segini, satu kue lapis dapatnya segini, teman kelas gue segini, 2 kelas segini, satu angkatan segini, angkanya gue dapat tuh. Oh, berarti kalau gue target bulan ini, gue harus dapat beberapa temen yang nanti pas lebaran, mungkin orang tuh pesan ke gue 40 kotak dulu ya. Iya. 40 kotak berarti gue udah bisa dapat sekian. Terus kan gue masih mikir lagi, muterin 40 kotak, modalnya udah segini, 3 bulan lagi, bisa nggak ya 80 kotak? Kan berarti DP-nya naik. Logistiknya naik. Ternyata cash flow-nya udah cukup. Gue nyebrang lagi, dapat market 80 orang. Kan naik. Itu pun ada kemungkinan gagal ya. Ada. Tapi kan lu bisa ukur kenaikannya ketika udah ada sesuatunya gitu loh. Ya. Orang tuh kebanyakan, gue mau 50 juta. Lewat apa? Blank. Iya. Jadi halu. Jadi gue mendingan lu ketemu sesuatunya dulu, lu bisa hitung Betul. sama kapasitas lu gitu. Berarti bisa dari dia punya pendidikan, Bisa. dia punya talent. Misalnya contoh paling sederhana, gue bisa foto nih, ya kayak gitu kan. Gue bisa foto nih, atau gue bisa ngedit nih, atau apa. Ya, apapun kan gitu kan sebenarnya kan. Gue juga kalau personally yang gue lakukan, gue nggak ngomongnya sebagai belief. Gue suka ngasih sesuatu yang emang open ended aja. Gue mau jadi lebih kaya. Gue mau badan gue sehat dan bagus. Udah, gue templok itu. Sisanya yang gue perhatikan adalah waktu gue adalah gue harus ngapain aja. Daily-nya. Daily-nya. Jadi gue dulu orang yang suka berpikir panjang. Tapi di dunia kayak sekarang memikir panjang menurut gue
sangat sulit. Jadi gue cuma berpikir hari ini gue harus ngapain. Kalau kayak Kotoy bilang, ya do your best hari ini. Setiap hari, pecah-pecahin. Dan gue berpikir, gue dengan ngelakuin ini atau gue dengan gak ngelakuin ini akan membuat gue makin deket. Dengan goals, Ketujuan dengan, atau enggak. dengan goals ya. Dan goalsnya pun terbuka ya. Betul. Gue gak pernah set kayak misalnya, gue mau punya duit 100 miliar dalam jangka waktu berapa. Enggak ada. Gue mau jadi hidup cukup dan bahagia. Udah, goal gue kayak gitu. Karena setiap orang berbeda-beda. Karena situasi gue dengan anak-anak konglo berbeda. Situasi gue dengan mereka yang orang beruntung juga berbeda. Bahkan kalau setelah dengar omongan lu ya, bahkan lebih masuk akal nargetin duitnya dibandingkan waktunya gak sih? Kalau Karena gue pengen punya 100 miliar, Iya. masih masuk akal tuh. Mikir Masih. caranya gimana gitu Ya kan? ya. Kalau gue pengen punya 100 miliar udah kebayang gue cara lu dalam sih Om. waktu setahun gitu, Udah kebayang gue cara lu. nipu lu. Bukan dong. Udah kebayang gue langsung dari valuasinya. Caranya lu ya, maksudnya caranya. Caranya lu ya. Tapi kalau dikasih waktu kan, Susah. Iya. Susah. Iya. Kayak belum ngejar aja, udah capek lah. Iya. oke. Jadi gimana nih buat pendengar kita gimana nih? Kalian harus believe itu boleh ya, ambisi boleh, motivasi dengerin boleh, harus semuanya harus, tapi jadi bahan bakar gitu ya. Jadi bahan bakar. Nah, terus yang kata Theo tadi, ya lihat apa yang bisa lu kerjakan nih. Apa yang bisa lu kerjakan, apa yang bisa lu pergunakan. Terus masuk katanya Billy. Tadi kan lu bilang apa namanya? Lu ngomong Yang mana? Yang step by step itu. step by step. Iya. Jadi mungkin segini dulu, kali 2 dulu. Habis kali 2 kali segini, kali segini. Nah, terus kalau gua ngambil dari kata lu, iya, yang penting lebih baik dibandingkan sebelumnya, Iya benar. gitu kan? Lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi mau kecil mau gede lebih baik dibandingkan sebelumnya. Betul. Gitu. Sama kata lu tadi, bisa nggak bisa orang air putih aja bisa dijual, gitu kan? Buat berapa lama? Nah itu kan. Itu dia. Berapa lama? Tapi kalau percaya ya selama kerja, selama benar, selama diusahakan konsisten, kalau kita kumpulin semuanya ya harusnya bisa, tapi jangan menjadi beban nggak sih sebenarnya itu. Betul. Sama mungkin kalau ngomongin UMR tetap ada takaran angka sih Om. Nah itu suka gue. Ini ada takaran angka di mana maksudnya ini ambil sampel dari karyawan kita sendiri ya. Karyawan kita sendiri kan ada sekitar 30-an orang. Nah dari 30-an orang itu kan kita tahu lah kita gaji mereka berapa. Anggaplah kita ambil average di 7 juta gitu ya. Nah beberapa karyawan kita yang usianya tuh 23 sampai 25 gitu ya. Itu dari 7 mereka tuh bisa stretch sampai per bulan around 25. Apaan? Penghasilan. Oh, Ada yang nge-crew wedding tiap Sabtu Minggu. Ada yang bisa nyanyi. Bahkan di tiap pameran kita, vokalisnya dia lagi. Padahal dia head of studio kita juga. Ntar dia tiba-tiba ada buka jualan risol. Ntar dia tiba-tiba ada freelance something yang nggak mengganggu KPI-nya gitu. berarti ini apa? Striving. Gitu loh. Maksudnya kita tuh masih bisa mengupayakan itu sampai angka around 25-an. Gue masih pernah ketemu contoh realnya. Berarti dia menggunakan all source that dia bisa. Iya. Betul. Koneksi seadanya di kantor, bahkan jualan ke teman-teman kantor yang lain, waktunya segala macam sampai 25-an kita masih lihat contoh langsungnya. Tapi kalau lu ngomong tiba-tiba kok gitu bisa dong 100 juta per bulan. Ya beda, itu mungkin udah harus ganti pekerjaan kan realitanya di situ. Ya. Gitu loh. Ya ini kan sama kayak misalnya tukang nasi kuning atau tukang mie atau tukang sate, ya kan? Dia jual depan kantor gue. Karena dia tahu nih, masih banyak orang ke kantor gue. Iya. Ya kan? Iya. Kalau dia jualnya di perumahan mungkin kurang nih. Betul. Maka dia harus nyari tempat yang memungkinkan dia untuk strive lebih di situ. Iya. Oke gitu. Misalnya tukang sate aja nih Om. Di tempat lo rame, tapi kan tetap terbatas ada maksimum kapasitinya kan. Betul. Berarti kan dia bisa nyari orang lain yang mungkin jualan sate-sate nggak seenak dia. Dia jualan aja mentahnya. Ya. Iya dong. Iya. Dia jualan mentahnya, orang jual lagi di situ gitu loh. Jadi supplier ya. Dia bisa jadi suppliernya gitu. Itu kan additional lagi gitu. Itu knowledge. Oh iya sih. Tapi memungkinkan ya. Memungkinkan. Memungkinkan. Oke, memungkinkan. Jadi kalau kita dengerin motivasi orang, kita dengarkan, boleh kita dengerin, tapi kita pikirkan juga kemungkinan-kemungkinannya gitu ya. Ya. Jangan sampai halusinasi sendiri, stres sendiri, achievable kagak, dapet kagak, gila ya, Iya. gitu kan. Oke, good, thank you. Oke.